Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapa yang akhir-akhir ini sering sekali kepikiran kamu. Oke, siapa dia? Aku akan tarik energinya di sini. Siapakah dia yang akhir-akhir ini sering memikirkan kamu? Oke, aku melihat di sini dia orang yang cukup impulsif, orang yang semena-mena sama kamu selama ini ya, dan orang ini tuh masih suka berpindah-pindah ke lain hati. Orang ini tuh masih suka ya bermain-main ya. Dan dia juga orang yang memang sebenarnya masih memiliki suatu ketakutan akan komitmen di dalam hidup dia dalam hal percintaan. Makanya di sini dia masih suka main-main, suka gonta-ganti pasangan. Terus juga aku melihat di sini dia adalah seseorang yang pernah selalu mencoba melarikan diri dari komitmen penuh bersama kamu dan akhirnya menyebabkan keretakan di hubungan kalian berdua. Terus juga saking impulsifnya orang ini ya, dia sebenarnya juga memang belum tahu dia ingin menetapkan hatinya kepada siapa, dan dia juga masih bingung untuk menetapkan posisi hidup dia di mana ya, sehingga aku lihat di sini dia sering bergonta-ganti tempat, entah tempat tinggal, tempat kerja, atau bahkan pasangan seperti itu. Karena ya dia memang sebenarnya belum tahu arah tujuan hidup dia. Dia belum tahu dia mau kemana sebenarnya. Dan aku melihat juga kayak dia ini orang yang memiliki kualitas hidup yang rendah, atau mungkin saat ini tuh dia kayak pekerjaannya itu mengharuskan dia untuk lebih banyak bekerja gitu ya. Dan aku lihat saat ini kayak reputasi dia itu lagi buruk gitu dipandang teman-temannya atau orang-orang di sekitar dia seperti itu ya. Sehingga aku lihat saat ini memang dia lagi kurang motivasi dalam hidup. Hidupnya kayak flat-flat aja, biasa-biasa aja, bahkan ada rasa kayak males gitu ya untuk memperjuangkan diri, memperjuangkan hidup. Terus itu juga mungkin dia juga memang kurang keterampilan, sehingga ya pekerjaan dia itu kayak buntu gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kayak nggak menemukan nggak menemukan jalan untuk bisa bangkit dari materi. Aku lihat di sini kayaknya ada sedang kesulitan gitu dari materi ya, aku lihat di sini. Terus juga di dalam hubungan kalian ya, mungkin selama ini dia tidak pernah melakukan upaya secara sadar untuk mempertahankan hubungan kalian ya. Dia sering mengabaikan kamu, sering cuek, tidak peduli dengan perjuangan hubungan kalian selama ini. Dia masa bodoh gitu ya. Sehingga mungkin dia juga sering membiarkan hubungan ini terasa sangat menyakitkan, menderita ya, akibat dari kecenderungan dia yang mungkin orangnya gila kerja juga gitu kan, selalu memprioritaskan kerja kayak gitu ya. Dan juga aku melihat dia ini juga punya sikap yang apatis. Oke, dia adalah orang yang saat ini sudah memberikan kamu keyakinan, kemantapan diri bahwa kamu sudah tidak mau lagi berkorban demi cinta yang hasilnya hanya nihil gitu ya, yang hasilnya sia-sia gitu ya. Karena kalau aku lihat selama ini kamu banyak berjuangnya tapi tidak ada hasilnya seperti itu ya. Kamu dicuekin, kamu dicampakkan ya. Karena aku lihat sekarang pola pikir kamu adalah kalau ada seseorang yang mau memberikan hubungan yang stabil, hubungan yang pasti, hubungan yang jelas, hayo kita jalani. Tapi kalau misalkan hanya untuk main-main saja, hanya untuk dijalani aja,
atau tidak ada kepastian, tidak ada keseimbangan dalam hubungan ini, lebih baik cut off. Nah, kayak gitu aku lihat ya, sekarang kamu pola pikirnya sudah mulai jelas, sudah mulai terang gitu ya, udah nggak mau lagi dimanipulasi. Dan aku melihat untuk saat ini dia memang lagi fokus dengan karir, keuangan, sehingga dia juga nggak bisa memfokuskan percintaan dulu, hal-hal yang bersifat romansa tuh nggak bisa dulu gitu ya. Fokus dia hanya karir, memang mungkin lagi punya beban pekerjaan, atau memang dia harus kayak dipaksa untuk bekerja gitu ya. Intinya lagi sibuk banget lah dalam karir. Tapi aku melihat di sini, walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya, aku melihat dia ini masih sering kepikiran kamu terus, bernostalgia dengan kamu terus. Terus itu sampai-sampai dia itu bingung gitu loh. Kenapa gitu udah pisah juga dari kamu masih sering kepikiran, masih sering keinget terus, sampai susah gitu dia untuk menghilangkan kamu dari pikirannya. Two of Swords, dia ini orang yang gampang bimbang, orang yang gampang ragu dalam mengambil suatu keputusan, karena aku lihat mungkin secara emosional dia itu kayak nggak stabil gitu ya, gampang goyah. Nah kayak gitu, sehingga aku melihat dia ini kayak takut ya, bingung gitu. Dan aku lihat juga memang ada sesuatu yang memang membebani dia, sehingga ada rasa takut, cemas, dan akhirnya yang sering menjauhkan diri atau sering lari dari kamu, sering pergi dari sering lari dari kamu, maaf ya. Ada yang jahil. Kemudian itu juga aku melihat memang si dia ini memiliki suatu kemelekatan di dalam hidup dia yang penuh dengan kesulitan, kepahitan ya, sehingga adanya kecemasan gitu loh. Ya mungkin memang secara materi itu membuat dia kesulitan, membuat hidup dia terasa pahit, atau mungkin pengalaman-pengalaman dia di masa lalu, sehingga dia ini sering mengalami suatu kecemasan. Bahkan mungkin sampai sekarang pun dia masih memiliki suatu kecemasan itu, karena keuangannya belum membaik, karirnya sibuk gitu ya, terus itu juga nggak ada kamu yang mensupport dia gitu. Terus itu juga akhirnya di sini karena dia selalu sering menghindari kamu, bahkan kalau ada masalah juga sering kabur-kaburan nih orang, akhirnya ya kalian berpisah, kalian saling menarik diri tuh nggak dengan cara baik-baik, masih ada rasa kesal, masih ada rasa dendam, masih ada rasa jengkel kayak gitu ya, aku lihat di sini. Bahkan mungkin sekarang kayak musuhan yang nggak mau saling say hello, udah masa bodoh kayak gitu. Nah aku lihat juga ternyata di sini memang ada pihak ketiga nih yang mencoba kayak menghasut dia, dan akhirnya di sini aku lihat juga dia saat ini masih sering membatasi diri dari kamu, atau kayak nggak mau menunjukkan sebenarnya ada apa sih dengan dia gitu ya. Dia masih sering membatasi diri terhadap kamu ya, karena itu ternyata memang ada pihak lain yang merasa tidak nyaman dengan hubungan kalian ini, pihak dari eksternal ya, entah keluarga, entah memang seseorang yang memang tertarik terhadap dia, entah masyarakat gitu ya, entah siapapun deh, pokoknya ada orang lain di antara kalian yang akhirnya kayak mencoba untuk memisahkan, mencoba untuk menghasut gitu ya, sering menciptakan perselisihan atau kesalahpahaman di antara kalian. Jadi memang kalau misalkan dia mau memperbaiki hubungan ini ya harus dari kedua belah pihaknya mau sama-sama saling mengerti, saling percaya kayak gitu ya. Jadi kenapa dia sering kepikiran kamu akhir-akhir ini dia ketika lagi sulit nggak ada kamu, terus itu juga dia ada perasa penyesalan karena ketika waktu sama kamu dia sering cuekin kamu kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi deh.
passion tuh kan ya, dia masih memiliki gairah, rasa sayang, rasa cinta, rasa nyaman sama kamu. Apalagi di sini ada soulmate tuh, ada snake ya. Aku melihat di sini memang ada wanita lain atau pria lain, tergantung dia gendernya apa ya. Kalau dia laki-laki ya mungkin wanita lain, tapi bisa jadi juga kalau misalkan dia LGBT ya mungkin. Tapi jujur dia ini masih memiliki hasrat yang kuat dengan kamu. Kenapa? Ketika dia bersama kamu, dia itu sebenarnya merasa kayak seneng gitu loh dengan kamu ya. Dia merasa kayak hasrat dia itu membara gitu lah. Entah apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia, tapi dia ngerasa bergairah kalau dengan kamu tuh ya. Rasanya tuh kayak udah menggila gitu kalau sama kamu tuh. Cuman memang selama dia pernah dengan kamu ya, dia juga pernah melakukan suatu kompetisi antara kamu dengan yang lainnya, yaitu wanita lain atau pria lain di luar sana ya, untuk memperebutkan dia. Ya mungkin bisa jadi memang dulu orangnya dia ini narsis, egois ya, jadi maunya itu diperebutkan, tapi dia nggak mau mengejar pasangan dia gitu. Pokoknya dia yang dikejar-kejar gitu. Terus juga ada soulmate ya, ada ikatan yang kuat juga, sehingga ketika kalian berpisah ada perasaan kayak selalu terkoneksi dengan kamu, selalu keinget kamu terus, selalu apa ya, ada ikatan batin terus, jadi ya nggak bisa gitu melupakan kamu. Tapi ketika dia sudah, mungkin kamu dengan dia sudah cukup lama ya, gak ada komunikasi, kamu gak cari-cari dia, kamu gak kejar-kejar dia, kamu hilang kontak, bahkan ya mungkin kamu sudah memblokir dia. Di sini aku lihat ada rasa takut akan ditinggalkan oleh kamu, karena ya itu tadi ya, selain dia soulmate, terus juga Six of Cup. Kemudian juga di sini ada tingkat codependency, ada tingkat kecenderungan dia terhadap kamu. Entah mungkin apa, mungkin dia memang orang yang sudah kecenderungan mendapatkan perhatian kamu yang lebih gitu ya. Jadi dia udah ngerasa enak, nyaman, udah terbiasa dengan perhatian kamu selama ini, atau mungkin secara finansial kamu selalu memberi dia, mensuplai dia, sehingga dia udah punya ketergantungan terhadap kamu. Jadi makanya di sini kalau udah lama gitu kamu berpisah dengan dia, bahkan mungkin sekarang lah ya, sekarang dia jadi itu tadi ya, ada tingkat kecenderungan dia terhadap kamu yang sudah dia rasa enak gitu loh. Nah sekarang nggak dia dapetin lagi gitu. Tapi untuk bisa tidak terlihat apa ya, kayak membucin, tidak terlihat menggalau gitu ya, dia mencoba untuk ya bersenang-senang lah dengan teman-temannya, sering keluar-keluar ya, kumpul-kumpul dengan teman-temannya, bahkan mungkin ini ada pantai, mungkin dia sering ke pantai sama teman-temannya ya, have fun di sana. Aku lihat di situ intinya di sini dia mencoba untuk bersenang-senang, bergaya hidup seperti lajang, bebas ya, hidup suka-suka hati dia, have fun, kumpul-kumpul dengan teman-temannya, menikmati momen sendirian dia, seperti itu. Dan ada clock di sini, dia saat ini memang lagi membutuhkan waktu untuk bisa menikmati siklus yang saat ini dia sedang alami ya, yang itu tadi sibuk kerja, menikmati lagi duitnya lagi anjlok gitu ya, maksudnya nggak stabil kayak gitu. Dan juga saat ini dia sedang menyembuhkan sesuatu, mungkin rasa patah hatinya, kekecewaannya, atau mungkin masa lalunya. Dan aku lihat saat ini juga dia butuh waktu untuk bisa berkembang dalam hidupnya, pengen punya karir yang mapan, keuangan yang stabil, emosi yang stabil, seperti itu ya. Oke, dialah orangnya. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Dan aku punya bulan di sini, bisa bulannya kamu, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kalian, mungkin bulan pertemuan kalian pertama kali, atau bahkan bulan berakhirnya hubungan kalian terakhir kali gitu ya.
Ada Desember, Agustus, Februari, Juli, April, Mei, Maret, dan juga Juni. Terus ada shio-nya di sini, shio-nya bisa shio kamu atau shio dia. Ada shio naga, shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio monyet, shio kuda, shio babi, dan shio tikus. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Ya, aduh jatuh. E, Z, D, S, X, I, K, T, P, F, R, O, J, N, H, W, G, V, Y, C, B. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.